Pertama dari Mas Gani Purwiandono. Alat atau instrumen apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan penelitian solar cell, fotoelektrochemical, dan nanogenerator? Terima kasih. Ya, sebenarnya alatnya ya tergantung yang kita lakukan. Artinya kalau untuk karakterisasi tentunya standar ya, biasanya SEM, XRD, FTIR itu adalah karakterisasi bahan. Nah, tapi kalau untuk instrumennya saya mendevelop memang membuat program sendiri. Jadi biasanya kita menggunakan salah satunya ada Kitley ya. Jadi kita gunakan elektrometer untuk mengukur arus dan tegangan gitu ya. Ada arusnya bisa dipikir karena itu bisa mengukur sampai picoampere atau jadi nanoampere juga untuk bisa mengukur tegangannya. Kemudian juga kita punya power meter ya Kitley. Jadi untuk bisa mengukur salah satunya memang mempunyai solar simulator. Kita ada peralatan solar simulator. Untuk fotoelektrochemical kita juga punya Gemri yang untuk memang ini peralatan yang dikhususkan misalnya untuk mengukur sifat-sifat elektrokimikal ya. Jadi untuk elektrokimikal misalkan seperti tadi fotosiklik itu macam-macam itu bisa kita gunakan dengan peralatan ini. Jadi ya memang di lab kita cukup banyak yang bisa didapat. Ya bisa dilakukan untuk bisa melakukan, tapi beberapa alat itu memang kita membuat program sendiri menggunakan LabVIEW, biasanya yang peralatannya Kitley, sehingga ya memang banyak kalau secara langsung dibeli agak sukar juga, biasanya ya harus sedikit punya pengetahuan tentang instrumentasi dan pemrograman. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini juga ada pertanyaan yang kedua nih Pak, tentang ZNO Nanorod juga. Nah, dari Meliana dari Win Jakarta. Nah, ZNO Nanorod ini materi baru buat saya Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana mengukur ketebalan mikrometer dan diameter nanometer dari hasil SEM? Apakah bisa gitu Pak, dari hasil SEM saja dapat mengukur ketebalan dan diameternya Pak? Gitu. Ya, betul. Jadi kita juga menggunakan SEM, tapi nanti SEM-nya ada dua. Satu dari surface untuk mengukur diameter, jadi bentuknya seperti tadi, diameternya berapa nano, karena langsung kelihatan biasanya segi 6 gitu ya. Jadi oktahedrannya itu juga kelihatan dalam bentuk nano. Kemudian untuk mengukur ketebalannya kita miringkan. Jadi dia alah cross section. Jadi kita ngukur SEM dalam arah cross section. Nanti kita bisa melihat ketebalannya juga secara langsung. Sebenarnya banyak selain SEM, bisa juga AFM juga bisa. Karena itu ukuran-ukuran yang itu juga biasanya karena tidak terlalu kecil sampai nano ya. Misalnya AFM juga lebih bagus. Kemarin bisa mengukur sampai tingkat kekasarannya. Selain itu kalau kita bisa olah, kita juga bisa mengukur dari SEM itu, kita bisa mengukur density-nya seperti yang saya lakukan di publikasi scanning itu. Nanti bisa menggunakan origin, kemudian kita bisa normalisasi sehingga kita bisa membuat densitasnya, ada porositas untuk setiap ZNO nanorod itu sendiri. Itu memang butuh ya banyak baca dan nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya. Terima kasih Pak Nandang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari pertanyaan yang ada. Nah, ini dari Mas Gugus Handika dari Nano Center Indonesia. Terima kasih atas ilmunya Pak Nandang. Saya lihat aplikasi ZNO sangat luas. Nah, menurut Bapak ada potensi lain dari ZNO selain yang disebutkan oleh Bapak. Selain itu, saya tertarik dengan potensi ZNO sebagai nanogenerator karena di proyek motion sensor saya, namun apakah ZNO ini memiliki stray capability yang tinggi, Pak? Terima kasih. Ya, memang seperti tadi ZNO nanorod itu banyak sekali tergantung kita maunya risetnya bidang apa.
Ya. Jadi mau sebagai tadi bisa di solar cell, bisa di nano generator, bisa di fotoelektrochemical, bisa malah di hidrogen generator sekarang juga banyak risetnya, bisa di fotodegradasi untuk degradasi juga bisa. Karena tergantung dari sifat ZNO itu kan bisa mempunyai sifat katalis dan sebagainya. Nah, termasuk di bidang elektronik yang tadi gabung. Tapi memang tentu saja ZNO itu untuk aplikasi tidak sendirian. Kita harus menggunakan pasangannya, misalkan untuk ZNO nanorod untuk nano generator, maka kita harus menggunakan ZNO nanorod digunakan dengan misalkan PET, ya. Kemudian di atasnya itu harus juga dilapisi dengan misalkan beberapa jenis plastik, ya. Yang tadi Gani Ya, jadi kemudian memang salah satu kekurangannya itu biasanya rapuh, artinya kalau ditekan terus rusak. Makanya dalam teknik ZNO nanorod biasanya kita lapisi dengan menggunakan polimer, conducting polimer. Itu untuk menahan kerusakan dari ZNO nanorodnya itu sendiri, sehingga dia menjadi device-nya menjadi lebih kuat. Itu untuk meningkatkan strength capability. Itu salah satunya. Baik, Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini ada juga bagaimana perbandingan efisiensi dan konversi energi ZNO nanorod dengan material yang eksis sebagai PV komersial saat ini. Bentar Pak, ini ada. Oke. Jadi kalau secara komersial masih jarang, ya. Jadi karena kalau misalkan untuk foto untuk PV, ya, solar cell itu yang digunakan saat ini masih kebanyakan berbasis dari berbasis silikon yang dominan. Ada juga yang CGS, yang perovskite itu masih dalam tahapan riset kebanyakan, ya gitu. Jadi ini masih dalam konteks pengembangan. Jadi bagaimana dengan efisiensinya? Tentu saja orang masih berupaya trennya yang terbaru sekarang memang dalam bentuk bukan trennya itu nanti sifatnya tandem. Jadi kita tidak berkaitan dengan ini, tapi kita ditandemkan dengan misalkan dengan silikon. Itu untuk menghasilkan efisiensi. Kebanyakan teknologi yang baru itu adalah tidak berkompetisi, ya. Ada juga yang berkompetisi dengan CIGS dan sebagainya karena silikon itu cukup murah. Tapi yang sekarang itu adalah dengan menggandengkan. Kita juga banyak riset mulai tentang membuat tandem untuk solar cell. Jadi bisa yang beberapa yang baru misalkan silikon dengan perovskite itu bisa sampai di atas 30%. Jadi efisiensinya jauh di atas yang normal sekarang sekitar 15%, ya, 18%, mungkin 2 kali lipat. Oke, itu secara teknis. Iya Pak, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak dari Rifki Unpad. Nah, pada panjang gelombang berapa saat Bapak mengukur efisiensi performa ZNO nanorod dalam PEC water splitting? Apakah daerah sinar UV atau visible? Jadi gini, untuk PEC, untuk dalam PEC-nya sendiri kita bisa biasanya menggunakan ada dua. Satu, karena kita punya solar simulator, maka kita menggunakan solar simulator. Solar simulator itu memang menggantikan matahari percis seperti matahari, ya, 10.000 watts gitu, ya, per centimeter square. Jadi itu. Tapi kadang kita juga menggunakan lampu yang ada, misalkan lampu, karena biasanya ZNO itu sangat kuat di daerah UV, kadang kita bisa menggunakan lampu UV. Jadi itu yang biasanya kalau dari Giga. Karena sinar UV biasanya itu adalah yang paling baik untuk ZNO, TiO2, karena tadi band gap-nya di kisaran 3,27 itu berada di
daerah dekat-dekat daerah UV gitu ya. Nah, kalau kita orang berupaya memang mendoping supaya bergeser ke daerah visible. Tapi kalau dalam untuk water splitting memang yang paling bagus itu kalau kita gunakan solar simulator. Karena memang sinarnya itu mirip dengan energi matahari sehingga sesuai dengan nanti di aplikasinya kalau kita menggunakan cahaya matahari. Gitu kalau terima kasih. Terus ada lagi pertanyaan nih Pak dari sifat magnetiknya nih dari Yasmi ITB. Untuk ZNO nanorod, apakah ada sifat magnetik yang menarik untuk dieksplor jika dibandingkan dengan ZNO dengan surface yang lain? Harus dilihat secara umum ya. ZNO itu sifat magnetiknya itu paramagnetik ya secara umum. Jadi kalau dari sifat magnetik itu mungkin kurang menarik dari awal ya, kecuali dia ada memang tren dengan menggunakan small doping. Ya. Jadi mulai tren-tren tentang doping ZNO yang menghasilkan nanti ada sifat ferromagnetik ya berdasarkan dengan doping, small doping, African vakansi dan sebagainya. Jadi itu banyak mulai banyak dikaji. Tapi saat ini kalau dari ZNO norodnya sendiri, kalau dari segi sifat magnetik dia ya lebih ke arah paramagnetik ya. Jadi tidak terlalu menarik kalau dari segi itu. Mungkin untuk yang terakhir saya juga mau nanya nih Pak. Soalnya penasaran juga nih gimana perkembangan saat ini dari ZNO sendiri untuk self charging dari power bank itu Pak. Sedangkan saat ini juga perkembangan lithium juga yang mengarah pada self charging juga banyak Pak, seperti itu. Ya beda ya, artinya tentang itu nanogenerator itu mulai banyak berkembang istilahnya sekarang mulai karena tapi masalah utamanya adalah energi yang dihasilkan masih kecil berkaitan dengan arusnya terutama. Jadi tegangannya sudah lumayan besar 30 volt atau 25 volt gitu. Cuma kebanyakan arusnya masih kisaran nano mikro ya mikro ampere sehingga powernya dayanya yang dihasilkan masih kecil. Jadi orang menggunakan berbagai teknik untuk supaya apa? Untuk supaya bisa meningkatkan daya dari chargingnya itu sendiri. Ya. Jadi itu nah tapi ini mulai tren ya orang mulai mengkombinasikan misalkan idenya adalah contohnya kita menggunakan solar cell. Charging itu ada solar cell-nya, di bawahnya ada nanogeneratornya. Jadi kombinasi hybrid itu cukup menarik. Sehingga kalau siang misalnya ada sinar matahari, dia terisi juga solar cell. Tapi ketika disimpan, kita disakuin, nggak ada sinar matahari, dengan geraknya juga dia meskipun mengisi meskipun relatif kecil. Itu misalkan. Itu dan ada malahan itu juga digunakan sebagai sensor. Jadi misalkan yang di Kanada, orang Kanada itu menggunakan ZNO nanorod generator itu sebagai password untuk laptop. Karena dia tekanan yang berbeda akan menghasilkan arus yang berbeda. Dan setiap orang meskipun hurufnya sama, misalkan di sini saya ketik Bagas, antara si A dan si B cara nekannya itu beda. Sehingga ketika orangnya itu adalah bukan Bagas, maka dia tetap tidak masuk meskipun passwordnya itu sama, dan itu sudah didemokan di peneliti dari Kanada ya, dari Kanada tentang menggunakan ZNO sebagai sensor misalkan, jadi dia untuk sensor password di keyboard gitu ya. Kemudian juga orang menggunakan misalnya sensor salah satunya yaitu mendeteksi mobil sama seperti itu. Jadi karena ketika mobil truk, mobil jeep, mobil sedan itu ketika melindas, artinya ya melindas ZNO nanorod itu adalah tegangan dan arusnya itu berbeda, maka langsung kita bisa mengkonversi
itu sebagai apa, tinggal dikalibrasi sehingga kita kalau bisa pasang di jalan sehingga tanpa dilihat pun ada yang lewat bisa dihitung nanti dikomputasi ini berapa jumlah motor, berapa jumlah mobil yang lewat, contohnya seperti itu. Dan banyak lagi lah aplikasi lainnya yang bisa tergantung ide dari peneliti itu yo mau diapain. Oke. Ya Pak, terima kasih. Ini juga ada nih Pak pertanyaan dari Mbak Indah dari BRIN. Apakah crystallinity ZNO berpengaruh terhadap performance PEC? Nah, seperti itu Pak. Tentu saja biasanya berpengaruh ya. Jadi untuk foto elektrokemikal crystallinity juga akan berpengaruh terhadap performance. Biasanya semakin crystallinity-nya semakin baik, kecenderungannya akan mempunyai efek yang lebih baik. Itu biasanya seperti itu. Selain dari crystallinity juga tadi karena detonanorotnya itu berkaitan dengan density, ya tentunya density juga berpengaruh karena kita itu ketika growth jet enonanorod itu harus bermain apakah memperbesar, memperkecil atau rod. Nah, biasanya yang paling banyak diinginkan adalah diameternya kecil, rodnya panjang, tapi rapat. Nah, karena apa? Dengan demikian maka density-nya itu adalah paling tinggi. Secara umum itu akan mempunyai efek yang performance yang bagus untuk berbagai sifat. Apa saja, misalnya solar cell, karena dia luas permukaannya lebih luas, kemudian juga sifat piezoelektriknya juga lebih bagus dan sebagainya. Itu secara umum. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Ini dari Pak Dadang Mulyadi dari BRIN Bandung. Nah, apakah ZNO ini bisa digunakan untuk campuran magnetik Pak? Ya, karena dia masuk dalam daerah orbital D, ya bisa aja banyak orang malahan bisa menggunakan udah biasa. Jadi sepertinya ZNO, seperti halnya Fe, iron, misalkan itu adalah biasa yang digunakan untuk campuran-campuran sifat magnetik. Malahan ada yang kajian-kajian zinc oxide-nya sendiri ya memang dengan small doping menghasilkan kita sebut sebagai sifat ferromagnetik ya, sifat ferromagnetik yang berbasis karena adanya doping. Itu banyak kajian seperti itu. Nanti bisa di-search saja di literatur tentang sifat ferromagnetik dari ZNO ya dengan adanya doping yang rendah, yang kecil. Itu banyak yang menarik yang mengkaji sifat itu. Tapi kalau ZNO secara sendiri ya dia sifatnya paramagnetik. Terima kasih Pak Nandang atas penjelasannya. Nah, mungkin untuk teman-teman semuanya ada yang bertanya, raise hand, mungkin bisa bertanya langsung ke Pak Nandang. Mungkin biar lebih jelasnya itu masih kurang dari pertanyaan yang tadi, seperti itu. Tidak ada ya? Nah, tidak ada. Mungkin untuk acara selanjutnya closing statement nih dari Pak Nandang. Gimana sih closing statement? Gimana cara menjadi mungkin jadi periset yang handal gitu Pak, periset yang yang cerdas dengan dengan ilmu-ilmu yang dibidanginya, nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dalam konteks ini, saya pernah melihat beberapa teman waktu saya di Belanda atau di Dresden. Rata-rata mereka nyampe di sana itu berawal dari impian. Jadi yang pertama adalah jangan takut untuk bermimpi. Nah, itu artinya karena mimpi itu bagian dari doa. Yang kedua, ya, setelah kita bermimpi, maka
harus dilakukan juga dengan adanya usaha. Ya, jadi mimpi itu adalah bagian dari cita-cita. Kemudian untuk supaya mencapai cita-cita yang diinginkan, karena setiap orang cita-citanya berbeda gitu ya, maka harus disertai dengan usaha. Mungkin ada naik turunnya, ya juga tidak langsung linier gitu ya. Ada kadang nggak diterima, ada yang diterima jatuh bangun itu. Tapi kalau kita konsisten dengan itu, insya Allah mimpi itu akan terwujud. Dan ketika saya dulu di Belanda atau di Jerman itu ternyata teman-teman saya itu ya rata-rata punya cita-cita ya meskipun akhirnya terwujud 3 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya. Itu kalau dia punya kehendak yang kuat terhadap itu, maka insya Allah akan terwujud. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk bermimpi, mimpi yang baik-baik, kemudian lakukan dengan usaha dan kerja keras. Kalau kita sudah melakukan usaha dengan kerja keras, apapun mimpi Anda insya Allah akan tercapai.